Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamid. Ya, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Pekan ini kita masuk ke pembelajaran di semester 2 ya. Alhamdulillah setelah kurang lebih 2 minggu kita libur, alhamdulillah. Nah, ini semester 2 ini sudah berjalan beberapa hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah berjalan, ini hari keempat. Dan alhamdulillah untuk hari ini kita jadwalnya belajar bahasa Arab ya. Untuk materi bahasa Arab di semester 2 ini nanti akan ada 2 bab ya. Dan hari ini kita akan belajar bab yang pertama, judulnya Al-Udlatu ya. Coba ditirukan ya, coba judulnya Al-Udlatu. Ya, artinya hari libur. Ya, coba anak-anak sekarang silahkan disiapkan dulu untuk buku paket salamnya ya. Buku paket salam halaman 148. Ya, coba disiapkan dulu buku paket salamnya. Untuk hari ini kita akan belajar bab pertama dan kita akan mengawali dengan belajar al-qiraatu atau bacaan ya. Kita belajar membaca dan menerjemahkan bacaan yang ada di bab 1 ya. Sudah disiapkan semua ya bukunya anak-anak, halaman 148. Ya, nanti Bu Mada akan membacakan ya pelan-pelan untuk bacaannya atau qiraahnya. Nanti silahkan anak-anak menyimak, kemudian kalau ada kata-kata yang mungkin anak-anak belum hafal, belum tahu artinya, nanti silahkan boleh ditulis di buku paketnya ya, di bagian atas atau bawahnya. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen ya. Nanti jadi kata-kata yang sulit boleh dituliskan di situ ya. Ya, untuk mengawali ya kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dari atas ya. Judulnya Al-Udlatu. Ya, Al-Udlatu itu artinya libur. Nah, yang dimaksudkan di sini hari libur gitu ya. Ya, Al-Udlatu artinya hari libur. Ya, kita lanjut ke ya baris yang pertama. Ja'a waqtul udlati. Ya. Telah datang waktu atau waktu libur ya. Jadi sekarang sudah datang waktu libur ya, telah datang ya. Kalau kemarin kita kan liburnya sudah 2 minggu ya. Kemudian lanjutannya ya, telah datang waktu libur. Istayqadha itu artinya telah bangun ya, bangun tidur. Istayqadha Salmanu mubakkiran. Segitu dulu ya. Istayqadha telah bangun. Siapa yang telah bangun? Salman ya. Salman itu nama anak laki-laki ya. Atau kita artikan Salman telah bangun tidur mubakkiran. Mubakkiran itu ya pagi-pagi sekali ya. Jadi meruput ya, pagi-pagi subuh itu Mas Salman sudah bangun. Nah, kemudian summa yatawaddau. Summa itu artinya kemudian yatawaddau, dia Mas Salman ya berwudu qabla sholati subhi, qabla itu artinya sebelum sholat subuh, jama'atan secara berjamaah, fil masjidi di masjid. Ya, coba Bu Mu'adzah ulang lagi ya arti dari depan ya. Telah datang ja'a waqtul udlah, telah datang waktu libur. Kemudian Salman telah bangun pagi-pagi, kemudian berwudu sebelum sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, gitu ya kalimatnya. Kemudian lanjut kalimat berikutnya. Sya'ara Salmanu, sya'ara itu merasa. Ya. Salman merasa bisururi, ya, bisurur itu senang atau gembira ya. Salman merasa gembira bimaji'i yaumil udlati. Bimaji itu dengan datangnya
yaumil utlah, hari libur. Jadi Salman itu merasa senang sekali karena telah datang hari libur. Nah, gitu ya. Kemudian ista'adda Salmanu, ya. Salman bersiap-siap. Nah, bersiap-siapnya sama siapa? Wa ukhtuhu as-saghiru. Nah, itu as-saghiru ya, ditambah dikasih tambahan huruf tak marbutah ya. Karena ukhtun itu saudara perempuan, belakangnya harus ada tak marbutah juga. Diulang ya, coba. Ista'adda Salmanu wa ukhtuhu as-saghiratu haqibatahuma. Ya, Salman dan saudara perempuan kecilnya. Saudara perempuan kecil itu berarti adik ya. Salman dan adik perempuannya ista'adda telah menyiapkan haqibatahuma. Haqibah itu tas ya, atau bisa juga koper kecil boleh. Haqibatahuma. Huma itu kembali ke Salman dan adiknya. Jadi Salman dan adiknya telah mempersiapkan tas mereka berdua. Nah, lanjut ya. Ismu ukhtihi Fatimatu. Nama adiknya, saudaranya atau adiknya Salman, Fatimah ya, namanya Fatimah. Hiya tilmidatun fil faslir rabi'i. Nah, dia murid fil faslir rabi' itu artinya kelas 4, di kelas 4. Dia murid di kelas 4 minal madrasatil ibtidaiyati. Ya, dia murid di kelas 4 MI ya, atau sekolah dasar. Ya, sampai titik ya. Ya, lanjut. Fi hadhil utlati, ya, pada liburan kali ini rahala Salmanu wa ukhtuhu wa usratuhu. Ya, rahala itu bepergian ya. Salman wa ukhtuhu siapa, dan adik perempuannya atau saudara perempuannya, wa usratuhu dan keluarganya. Nah, baru diartikan rohalanya. Salman, saudara perempuannya dan keluarganya bepergian ke ila baiti jaddihi, ke rumah kakeknya. Jaddun itu kakek ya. Ke rumah kakeknya fil qaryati, di desa. Ya, lanjut ya. Jadi liburan Salman dan keluarganya pergi ke desa, ke rumah kakeknya. Dhahaba Salmanu wa usratuhu mubakhiron. Ya, Salman dan keluarganya dhahaba telah pergi mubakhiron, pagi-pagi sekali. Lah, kenapa kok pagi-pagi sekali? Li'anna baita jaddihi. Li'anna itu artinya karena ya, karena rumah kakeknya ba'idun. Ba'idun itu artinya jauh. Ba'idun jauh minal madinati, dari kota. Nah, Salman tinggalnya di kota. Lah, mau ke desa karena perjalanan jauh harus berangkat pagi-pagi. Nah, gitu ya anak-anak. Ya, kemudian lanjut bawahnya. Tanawala Salmanu wa usratuhu al-futura. Ya, tanawala al-futur itu artinya sarapan atau makan pagi ya. Jadi kita artikan dari pelakunya dulu. Salman dan keluarganya tanawala al-futur telah sarapan pagi qabla rihlah, sebelum bepergian. Dhahaba Salmanu wa usratuhu bisayyarati. Ya, dhahaba kemarin ya sudah ini ya, sudah kita sudah belajar tentang fi'il madhi. Dhahaba artinya apa? Ya, telah pergi. Ya. Salman dan keluarganya telah pergi bisayyarati, dengan mobil atau naik mobil. Ya, lanjut ya. Ini bacanya agak panjang, nggak apa-apa ya. Ya, kita belajar ya bacaan dalam bahasa Arab, latihan membaca sekaligus menerjemahkan. Nah, sekarang lanjutannya. Tawaqafat as-sayyaratu fi syari'i. Tawaqafat itu artinya berhenti ya. Yang berhenti apa? As-sayyaratu, mobil ya. Jadi kita artikan mobil itu, mobilnya Salman tadi dan keluarganya berhenti fi syari'i, di jalan. Wa syahada Salmanu, kemudian Salman syahada itu melihat atau menonton atau menyaksikan al-manazira. Al-manazira itu pemandangan ya, pemandangan. Jadi jalan itu karena
mau menuju ke desa biasanya pemandangannya bagus-bagus. Nah, pemandangannya apa aja? Minha mazari'u, minha itu diantaranya ya, di antara pemandangannya ada mazari'u itu sawah-sawah ya, sawah-sawah tahtal jibali, di bawah gunung. Terus ada sawah-sawah di bawah gunung, terus ada apa lagi? Wa asjarun, dan pohon-pohon mutanawwi'atun yang bermacam-macam jenisnya. Launuha khadra'u. Nah, pohon-pohon itu warnanya hijau ya. Titik ya. Kemudian lanjut, wasala Salmanu wa usratuhu ila baiti jaddihi. Salman dan keluarganya wasola itu sampai ya, telah sampai ila baiti jaddihi, ke rumah kakeknya, fi sa'atil wahidati naharun, pada jam 1 siang. Ya, titik ya. Jadi dari rumah pagi sampai rumah kakeknya siang ya. Summa safaha Salmanu jaddahu wa jaddatahu. Summa itu artinya kemudian ya. Kemudian Salman sofaha itu bersalaman ya, atau apa, berjabatan tangan dengan siapa? Jaddahu, kakeknya, wa jaddatahu, dan neneknya. Nah, setelah bersalaman, wa istaraha qalilan. Nah, kemudian Salman istirahat itu beristirahat, qalilan itu sebentar ya, sedikit, artinya qalilan itu artinya bisa sedikit bisa sebentar ya, tapi kalau istirahat lebih tepatnya sebentar ya. Jadi wa istaraha qalilan. Nah, kemudian Salman beristirahat sebentar ya, titik. Fil masai ya, pada sore hari, zahaba Salmanu ya, Salman pergi ila kemana? Ila syati'il bahri ya, ke tepi laut atau pantai ya. Syati'il bahri itu artinya pantai ya, atau tepi laut ya, kita artikan pantai aja, ke pantai. Lianna syati'il bahri, karena pantainya qoribun, dekat, min baiti jaddihi, dari rumah kakeknya. Nah, karena karena pantainya ya dekat dari rumah kakek dan neneknya Salman, nah maka sore-sore Salman ya jalan-jalan ke pantai ya. Kemudian di pantai Salman ngapain? Ya, ada di lanjutannya. Labisa Salmanu malabisa sibahati ya. Salman ya memakai malabisa sibahah ya, pakaian renang ya, ternyata Salman mau berenang ya di pantai. Wala'iba, dan dia Salman bermain kurratal qadami. Kurratal qadami itu apa? Sepak bola. Ma'a asdiqaihi, bersama teman-temannya, fi syati'il bahri, di pantai ya. Ternyata selain berenang ya, Salman dan teman-temannya juga bermain sepak bola. Ya, sedikit lagi ya bacaannya. Qabla ghurubi syamsi. Nah, sebelum terbenamnya matahari, raja'a Salmanu, Salman pulang, ila baiti jaddihi, ke rumah kakeknya. Ya, hitung ya, terus terakhir. Nah, 2 baris lagi. Hunaka, di sana ya, di sana itu maksudnya di rumahnya kakeknya. Sakana Salmanu, Salman tinggal thalathata ayyam, selama 3 hari ya. Jadi Salman berlibur di rumah kakeknya selama 3 hari. Kemudian kalimat terakhir, raja'a Salmanu ila baitihi bisururi ya, Salman kembali atau pulang ke rumahnya bisururi ya, dengan perasaan senang ya. Jadi senang, alhamdulillah sudah bisa liburan di rumah kakeknya, bisa melihat pemandangan-pemandangan yang indah, kemudian bisa pergi ke pantai, kemudian berenang, dan ya juga bermain sepak bola. Nah, itu isi bacaan di bab 1 ini ya, Nana. Insya Allah semuanya sudah paham ya, dan kalian juga mungkin selama liburan juga ada yang ya liburannya ke pantai, ke rumah kakek nenek, atau ke saudara yang lain gitu ya. Ya, insya Allah sudah paham semua. Kemudian di halaman 149 ya, nah itu ada mufradat.
ada mufradat atau kosakata yang sebagian juga sudah ada di bacaan ini. Nah, silahkan itu nanti dibaca-baca ya, dihafalkan ya, supaya mufradat kalian atau kosakata tentang bahasa Arab ya kalian bisa menguasai banyak ya, hafal banyak mufradat dalam bahasa Arab. Nah, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya selanjutnya setelah kita tadi menyimak bacaan jadi tadi sudah Bu Mu'adzah bacakan, kemudian juga kita artikan bersama-sama ya isi bacaannya apa. Nah, sekarang ada penugasan penugasan isinya masih tentang seputar bacaan tadi ya. Nanti silakan anak-anak buka buku paketnya halaman 150 ya, 150 yang latihan 1 ya, itu ada 10 nomor ya, melengkapi kalimat. Nah, itu semua jawabannya ada di bacaan ya, jadi lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan bacaan sebelumnya. Jadi nanti untuk melengkapi kalimat ini ya, anak-anak bisa membuka bacaan yang tadi sudah kita baca bersama-sama ya, bacaan yang ada di halaman 148. Nah, nanti ditulis aja jawabannya di lembar penugasan ya, atau lembar ulangan, kertas ulangan itu seperti biasanya. Nah, nanti ditulis cukup jawabannya saja ya, gitu ya. Untuk yang nomor 2 ada sedikit tambahan ya, untuk soal nomor 2 yang rahala Salmanu wa usratuhu ila titik-titik ya, itu B-nya dihapus saja ya, ila titik-titik itu aja. Jadi jawabannya nanti hanya ada 1 gitu aja ya, nggak usah B titik-titiknya nggak usah dikerjakan. Jadi setiap satu soal ada ya, ada 1 jawaban, kecuali yang nomor 10 ya, itu ada 3 jawaban. Nah, gitu ya anak-anak, nanti silahkan dikerjakan, ditulis jawabannya saja di lembar penugasan ya, nanti bisa dikerjakan setelah ya materi ini selesai ya. Kemudian ya di bab 1 ya, halaman 152 ya, kita juga akan belajar tentang materi fi'il madhi ya, tapi ini review aja, sifatnya untuk pengulangan aja ya. Ini fi'il madhi itu sudah kita bahas sebenarnya, sudah kita pelajari bersama-sama di semester 1 kemarin ya. Ya, tapi insyaallah anak-anak masih ingat semua ya. Fi'il madhi itu artinya apa? Kata kerja bentuk lampau. Nah, gitu ya. Ini kita ulang sekali sekilas ya, biar ya anak-anak tambah ingat. Yang sudah menguasai biar tambah ya menguasai lagi itu ya. Sekilas aja tentang fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau. Nah, untuk perubahan kata dalam fi'il madhi ya, kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, kuncinya atau rumusnya itu berada di akhir kata ya, menyesuaikan fa'il atau pelakunya. Kemudian untuk fi'il madhi itu biasanya artinya apa? Telah titik-titik ya, kata kerja yang artinya telah titik-titik, telah belajar, telah membaca, telah menulis, dan seterusnya. Kemudian untuk dhamir atau kata ganti orang yang akan dipelajari ya 6 saja ya, di buku paket juga hanya 6 saja, yaitu apa? Huwa ya, huwa artinya apa kemarin? Dia laki-laki. Kemudian ya huwa itu berpasangan dengan hiya. Dia itu dia perempuan. Kemudian anta, kamu laki-laki, pasangannya anti, kamu perempuan. Kemudian berikutnya ana artinya saya, dan terakhir nahnu ya artinya kami. Nah, itu ya tentang fi'il madhi. Nah, kemudian coba sekilas ya perubahannya seperti apa, kita ulang kembali ya. Perubahan fi'il madhi yang biasanya ada perubahannya itu di akhir kata, dan perubahannya menyesuaikan dhamir atau pelakunya ya. Sekarang kita lihat dari ya huwa dulu ya, dari huwa atau dia laki-laki ya. Satu contoh ya, nomor 1 dulu, zahaba artinya telah pergi, dia laki-laki telah pergi. Nah, kalau yang telah pergi dia perempuan menjadi zahabat, belakangnya tambahi ta sukun ya. Kalau anta dia laki-laki, belakangnya tambahi ta, zahabta.
Anti tambah ti, dhahabti. Ana atau saya tambah itu, dhahabtu. Ya, nahnu atau kami belakangnya tambahin na, dhahabna. Nah panjang ya. Ya, itu berarti rumusnya ada di belakang itu ya yang warnanya merah. Kemudian telah menulis ya, coba kita lagi. Kataba, dia laki-laki telah menulis. Kalau yang telah menulis dia perempuan, tinggal tambahkan ta sukun di belakangnya. Katabat. Kalau anta, tambahkan ta belakangnya. Katabta, anti katabti. Saya atau anak katabtu, tambah itu. Kalau kami, tambahkan na, katabna. Nah, gitu ya sekarang. Ya, nomor 3 coba. Ini nanti yang kolomnya masih kosong ya. Nanti coba kalian isi ya. Yang ketiga telah pulang. Kalau yang telah pulang dia laki-laki apa? Roja'ah. Kalau dia perempuan tambahi ta sukun, roja'at. Kalau anta, roja'ta. Kalau anti kira-kira apa ya? Anti belakangnya kuncinya tambahkan rumus ti. Menjadi apa? Roja'ti. Kalau anak tambah itu roja'tu. Nah, kemudian kalau nahnu tambahkan na panjang di belakang. Kira-kira jadi apa ya? Kalau roja'ah dia laki-laki ya. Kalau nahnu, nah nanya panjang jadi roja. Nah gitu ya. Satu lagi ya biar tambah hafal ya. Nah, dia telah makan. Kalau yang telah makan dia laki-laki, akala. Dia perempuan tambahkan ta sukun, akalat. Kalau kamu laki-laki tambahkan ta. Kira-kira apa ya jadinya? Akalta ya. Akalta ya. Kalau perempuan, kamu perempuan akalti. Terus kalau saya atau anak tambahkan tu menjadi ti-nya ganti tu. Akaltu ya. Terus kalau kami jadi akal. Nah, itu ya. Ya insyaallah ya masih ingat ya materi untuk semester 1 kemarin. Ya, kemarin juga belum lama kita PAS ya, insyaallah. Materi-materi seperti itu juga banyak keluar pas PAS kemarin ya. Nah, itu ya untuk latihan beberapa contoh fi'il madhi dan perubahannya ketika bertemu dengan bermacam-macam dhamir ya atau kata ganti orang. Nah, sekarang sedikit lagi ya, coba contoh lagi ya. Nanti yang masih kosong ini kalian isi. Ya, bareng-bareng aja tapi tidak usah ditulis ya. Sekarang dari huwa atau dia laki-laki telah duduk jalasa. Ya, kalau yang telah duduk dia perempuan, jadi jalasat. Ya, tambahkan ta sukun di belakangnya. Kalau yang telah duduk kamu laki-laki, ya belakangnya ada tanya menjadi jalasta. Ya, kamu perempuan jalasti. Kalau ana atau saya tambah itu menjadi jalastu. Nah, kalau nahnu jalas. Nah, itu ya. Ya, 2 contoh lagi ya, nggak apa-apa biar tambah menguasai, tambah hafal perubahannya seperti apa ya, tambah paham. Sekarang yang telah menjadikan, kalau huwa itu biasanya ya harokatnya polanya ya a ya, fathah meskipun tidak selalu ya. Nah, coba kalau hiyanya ja'alat berarti kalau diganti dhamir huwa berarti tinggal membuang ta sukun ya, menjadi apa ya kira-kira ya? Berarti ja'alat kalau ta sukunnya dibuang jadi ya ja'ala. Ya, kalau hiya jadi ja'alat, kalau anta ja'alta, kalau anti tinggal jadi ti, ja'alti. Oh ya, maaf itu tulisannya salah ya, ja'alti. Untuk anti menjadi ja'alti ya. Ti ada ti-nya bukan ja'alat. Kemudian ana ja'altu. Kemudian nahnu ja'alna. Terakhir nih satu lagi, telah belajar. Ya, kalau dia laki-laki darasa. Dia perempuan tinggal tambahin ta sukun. Darasat. Ya, darasat. Kalau anta belakangnya jadi ta juga. Darasta. Ya, anti darasti. Saya atau anak darastu. Dan terakhir nahnu darasna. Ya, nanya panjang. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah belajar ya fi'il madhi
berserta perubahannya ketika bertemu dengan 6 dhamir. Ya, alhamdulillah insyaallah sudah paham ya anak-anak semua. Nah, setelah itu, ini ya sebelum diakhiri pembelajaran untuk pembelajaran bahasa Arab hari ini, tadi yang penugasan pertama tadi ya halaman 150 ya, latihan soal 1 di buku paket itu ditulis jawabannya saja di lembar ulangan. Kemudian ya satu lagi ya penugasannya, kalau tadi yang penugasan pertama lebih tentang bacaan yang sudah kita pelajari. Nah, penugasan yang kedua, ini untuk penugasan kedua ini lebih tentang materi fi'il madhi yang tadi sekilas sudah kita pelajari bersama ya. Meskipun sifatnya hanya pengulangan karena di semester 1 sudah ada. Nah, di penugasan yang kedua nanti juga ditulis di kertas ulangan tadi ya, di kertas ulangan sama dengan penugasan yang pertama, langsung ditulis jawabannya saja ya. Jadi itu kata-katanya masih acak ya, belum urut. Dan tugasnya kalian mengurutkan ya, menyusun kata-kata yang ada di tiap nomor itu menjadi kalimat yang sempurna ya, kalimat yang sempurna, kalimat yang bermakna. Nah, dan untuk memudahkan kalian untuk mengerjakan ya, nanti untuk menentukan kira-kira kata pertamanya apa ya dalam setiap nomor. Nah, itu kuncinya kata pertamanya nanti coba kalian cari fi'il madhinya atau kata kerja bentuk lampaunya. Nah, itu nanti menjadi kata pembuka di tiap nomornya ya. Nah, misalnya nomor 1, misalnya yang contohnya itu yang Yusufu ad-darsa kataba. Nah, fi'il madhinya mana? Nah, tinggal dicari yang kataba ya. Tadi dhamirnya berarti huwa ya. Berarti kata pertamanya menjadi kataba Yusufu ad-darsa. Ya, artinya Yusuf telah menulis pelajaran. Nah, gitu ya. Jadi kuncinya kata pertamanya nanti mesti bentuk fi'il madhi ya. Fi'il madhinya bisa pelakunya huwa, hiya, anta ya, tergantung nanti kalimatnya ya. Yang penting kuncinya seperti itu. Nanti kalian kerjakan nomor 1 sampai 5 ya. Ditulis lengkap kalimatnya tapi ya, dan tidak usah diartikan ya. Ini aja. Nanti untuk penugasan 1 dan 2 dikumpulkan ya beserta penugasan mata pelajaran yang lain ya. Nanti nunggu info dari wali kelas. Ya, alhamdulillah anak-anak ya, hari ini kita sudah belajar bab 1 ya. Kita belajar tentang al-qiraah atau bacaan, sekaligus belajar menerjemahkannya juga. Kemudian kita juga sudah mengulang kembali materi ya fi'il madhi yang ya kemarin semester 1 juga sudah kita pelajari. Oh ya, sedikit lagi ada tambahan yang penugasan yang nomor 3. Nah, penugasan kedua yang nomor 3 yang qadaitu al-'udlati. Nah, nomor 3 ya, al-'udlati diganti al-'udlata ya. Ya, al-'udlata. Nah, itu ya. Untuk sedikit koreksi untuk penugasan yang kedua. Dan insya Allah ya anak-anak bisa semua ya, insya Allah bisa mengerjakan semua untuk penugasan 1 dan kedua. Jangan lupa setelah bumu ada akhiri, kalian langsung kerjakan di kertas ulangan. Jangan lupa ditulis nama, kelas, nomor absen, lengkap dengan hari dan tanggalnya juga ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai jangan lupa dimasukkan di map kuning ya, biar nggak ketelingsut ya. Nah, nanti saat ada tugas untuk mengumpulkan di sekolah, nah tinggal dikumpulkan ya. Gitu nggih anak-anak. Alhamdulillah untuk pembelajaran bahasa Arab hari ini ya insya Allah sudah cukup dulu. Insya Allah kita lanjutkan 2 pekan yang akan datang. Jangan lupa ya penugasan 1 dan 2 dikerjakan. Kemudian untuk mufradat jangan lupa ya diulang-ulang, dibaca-baca kembali sampai betul-betul hafal. Dan insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan yang akan datang. Ya, kita akhiri bersama ya anak-anak untuk pembelajaran bahasa Arab hari ini. Biqiraati hamdalah ya, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.